Hai guys, berjumpa kembali dengan Moti di program MoTV on Location. Wah, sudah lama nggak ketemu Moti ya, dan sekali ketemu MoTV on Location. Dan Moti lagi ada di mana? Di Atambua. Wih, jauh sekali ya. Dan Atambua itu di mana? Perbatasan dengan Timor Leste. Lihat bangunan di belakang ini, Seminaritor di Atambua. Itu bangunannya mirip-mirip dengan yang ada di Timor Leste. Mereka memang satu ambience, satu kebudayaan yang mirip-mirip. Ya, ada darah-darah Portugisnya lah di tempat-tempat ini. Nah, ini seru sekali. Dan ngapain saya di Atambua? Saya akan memberikan workshop sinematografi untuk para pegiat Komsos di Keuskupan Atambua. Nah, seperti apa? Pasti seru sekali. Ikuti perjalanan MoTV on Location kali ini di Atambua. Oh, saya sudah punya name card, jadi siap mengajar ya. Ikuti perjalanan MoTV on Location, pasti seru. Yuk. Dan di sini di Atambua kita membuat pelatihan sinematografi. Ya, kita mendatangkan pakarnya, Romo Murti di depan saya ini, ya, untuk melatih teman-teman di Komsos Atambua ini supaya bisa berpastoral secara lebih kreatif, secara lebih profesional di bidang sinematografi. Ya, teman-teman diajar untuk semakin meningkatkan kemampuan, ya. Mereka sudah punya hati, mereka sudah punya passion, mereka ingin berbuat, tetapi tentu pastoral Komsos itu perlu keahlian. Maka dari itu, hari-hari ini kita mengadakan pelatihan di sini. Dan saya merasa, ya, saya melihat pengharapan luar biasa di mata, wajah, dan karya dari anak-anak muda di Keuskupan Atambua ini. Saya ketika membrowsing istilah sinematografi, ternyata sangat kaya maknanya tentang bagaimana teknik, pengambilan gambar, komposisi, segala macam. Ini yang bagi kami sangat penting, terlebih bagaimana anak-anak ini kita berikan pemahaman yang baik. Bagaimana caranya agar kelak hasil yang ditampilkan itu lebih menarik dan itu berkesan. Tujuan kami itu, kenapa saya lebih fokus pada anak muda, ini kan gerakan pembaruan itu kan kebanyakan lahir dari pikiran-pikiran baru dari orang-orang muda. Lewat kegiatan-kegiatan ini diharapkan supaya mereka betul-betul menjadikan kesempatan ini sebagai cara untuk bisa menempa kemampuan, potensi yang tersembunyi. Ini sudah ditemukan, terlebih lihat materi-materinya sangat menarik dan saya sangat terkesan. Kami bersama teman-teman membuat film, terus kami belajar cara mengambil angle foto. Itu menjadi kesempatan yang berarti bagi kami untuk tentu meningkatkan kapasitas kami untuk dalam berkarya di dunia digital, Romo. Pelatihan ini sangat membantu kami bagaimana cara memanfaatkan media digital dengan lebih baik. Saya belajar untuk bagaimana cara menjadikan sebuah gambar itu bisa berbicara tanpa dialog, dengan angle yang bagus, dengan penempatan kamera, dan lain-lain. Saya kebetulan sudah lama sekali bergiat dalam media sosial ini. Belum banyak hal yang saya tahu, saya asal-asalan saja. Tapi pada kesempatan beberapa hari ini, saya banyak belajar banyak hal. Ini penggunaan kamera, tentang bagaimana cara pengambilan video yang baik. Saya baru dapat tentang bagaimana shoot target shoot, ini close up videonya itu bagaimana. Nah, itu adalah kesempatan yang sangat berharga bagi saya untuk banyak belajar di materi-materi yang saya dapat hari ini, supaya nanti kembalinya saya dari sini di bagian Komsos saya bisa kembangkan apa yang sudah saya dapatkan hari ini. Ini sebetulnya bagian dari di dalam Komsos KWI disebut animasi, menganimasi keuskupan, Komsos keuskupan supaya bergiat, ya, supaya semakin berkembang sebetulnya.
Kita tidak pernah mengatakan bahwa Komsos Keuskupan tidak buat apa-apa. Ya, di Keuskupan selalu ada kegiatan, aktivitas di bidang pastoral komunikasi sosial. Dan karena itu sebagai Komsos KWI, kami selalu mau mendukung, mengupgrade. Romo, saya yakin sekali kalau mereka diberi kepercayaan, mereka akan tampil sangat maksimal. Ini kesempatan emas yang harus kita gunakan secara baik, lewat pelatihan ini. Dan harapan saya, teman-teman tetap punya semangat yang kuat, tetap punya jiwa pembaharu soal pewartaan, sehingga mereka juga sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi andalan keuskupan ini. Bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Poin yang pertama saya kira yang hendak disampaikan Paus adalah supaya seluruh komunikasi itu adalah komunikasi yang membangkitkan harapan. Ya, ada satu frase yang bagus disampaikan, melucuti ya komunikasi dari setiap agresi, dari setiap kekerasan, karena komunikasi itu bisa dipakai juga sebagai sarana untuk menghancurkan orang. Dan inilah sebetulnya di balik semua pesan ini adalah pesan perdamaian. Ya, Paus ingin supaya dunia ini semakin damai dan orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik menjadi pembawa pengharapan. Harapan saya untuk orang muda Katolik di Keuskupan Atambua ini, semoga kedepannya lebih bisa memanfaatkan media digital itu sebagai media untuk mewartakan kebenaran Kristus dan media untuk mewartakan kasih Allah. Semoga teman-teman melalui dunia digital ini bisa terus berkembang dan berkarya mewartakan kabar sukacita melalui karya digital ini, Romo. Menggunakan media sosial secara baik, secara bermoral, supaya bisa menyebarkan firman kepada semua umat yang berada di mana saja. Karena pengalaman saya, Romo, dalam penggunaan media sosial, yang pertama dalam media sosial, saya sering live di YouTube, live YouTube. Ada banyak umat yang merantau di Papua, misalnya di Kalimantan. Mereka tiap hari Minggu itu susah untuk ikut misa. Nah, setiap kali saya live, mereka nonton, mereka langsung japri mengucapkan banyak terima kasih. Karena sudah memberikan live ini, kami bisa nonton secara langsung. Walaupun tidak ikut misa, tapi kami bisa mendengarkan pesan-pesan sabda yang disampaikan oleh romo mereka lewat mimbar. Harapan saya bagi para peserta, ini mereka bisa membantu kami sebagai volunteer. Mereka bisa ikut mendukung kami untuk bagaimana giat dalam pewartaan lewat media. Karena bagi saya perkembangan media ini sangat pesat, justru lewat pemahaman yang benar, mereka juga bisa mengerti inilah langkah-langkah yang harus diambil sebagai seorang muda agar pembaharu gereja dan bangsa ini mereka harus terlibat. Semoga lewat media ini mereka menjadi pewarta kabar sukacita, itu yang paling penting, sehingga hoax dan segala macam orang menggunakan media hanya untuk kepentingan sendiri, itu kita minimalisir. Mari kita gunakan ini sebagai sarana untuk mewartakan kabar sukacita bagi banyak orang lewat konten-konten yang menarik, terlebih lewat cara-cara yang luar biasa yang sudah diterapkan oleh para pemateri, Romo Murti, Mas Niko, juga pemaparan dari Mas Steven. Ini sebenarnya membuka pikiran baru bahwa kita harus buat sesuatu terlebih untuk Keuskupan Atambua ini. Saya merasa secara pribadi terkesan dengan pelatihan ini. Ya, Romo Murti juga membuat pelatihan dengan friendship, ya, berteman dengan mereka, mengajarkan mereka, bukan menggurui tapi memang belajar bersama, learning by doing, dan itu sungguh mengesankan dan saya kira akan membawa hal-hal yang baik untuk Komsos Keuskupan Atambua. Guys, kita malah sampai di Timor Leste nih. Itu peserta pada ikut ke Timor Leste tuh. Mereka tuh. Hai guys, itu tadi perjalanan Motivi on location di Atambua. Seru banget kan? Dan orang muda Atambua ternyata keren sekali. Mereka semangat dan mereka mempraktekkan segala macam alat-alat canggih semacam ini dipakai untuk mewartakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mereka keren sekali. Dan sekarang Motivi sudah mau pulang ke Jogja lagi. Wah, mau ikut? Nah, ikuti perjalanan Motivi on location dalam episode-episode selanjutnya.
Sampai jumpa.